Saya nelpon Bu Nurjana nggak aktif soalnya. Oh, tadi ketemu siang sih Pak. Coba saya konfirmasi ulang. Assalamualaikum Pak Willy. Waalaikumsalam, Pak Rudi. Sorry ganggu malam minggu. Pak Willy? Iya nih, tapi saya nggak bisa lama Pak Rudi karena saya ada undangan panitia RT. Sama, saya malah meresmikan RT. Makanya nih paling saya sebentar doang, paling jam tengah 9 nanti saya share lah tadi apa ada di grup tuh. Belum di share nih, saya share nanti. Bentar lah, ntar jam 8:30 selesai. Kita 1 jam aja. Kalau bisa mah sebelumnya Pak Rudi, nggak enak saya. Oh gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Bu Ana udah masuk. Pak Adit sudah ya, Pak Subandri. Pak Iwan Jaya. Pak Iwan tadi sih udah. Halo. Yuk, Mas Sabto. Izin tidak on cam ya Pak? Iya Bu, nggak apa-apa. Kita mendengarkan Pak Willy juga kan nanti bisa ambil Siap, pakaian negara soalnya. Bawa earphone Pak Willy. Sambil menunggu yang lain apa dimulai dulu Pak Rudi? Boleh. Boleh ya? Boleh aja langsung deh, udah jam segini. Dibuka Mbak. Ya, sebentar. Tinggal Pak Iwan, Opung, sama Bu Eli sudah dibaca juga sama Pak Bandri. Oke. Tadi siang sih yang tidak konfirmasi hanya Pak Sarudin aja Pak, semuanya konfirmasi. Baik, sambil dimulai supaya ringkas saja ya Pak ya, kan ini informasi kita perlu rilis informasi aja gitu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, dosen. Malam hari ini kami mengundang Bapak dan Ibu dalam acara sosialisasi pelaksanaan semester pendek. Dari data undangan ada 13 dosen yang di mapping ya Pak Rudi ya, sesuai dengan agenda rapat sudah 2 kali akademik melaksanakan agenda rapat dan hasil keputusannya di tahap 1 ini kurang lebih ada 13 dosen yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah baik kelas maupun non kelas. Nanti secara teknisnya seperti apa pelaksanaannya dan tata caranya seperti apa nanti tentu akan dijelaskan oleh Pak Rudi selaku Ketua Pelaksana Semester Pendek. Jadi untuk mempersingkat waktu, Pak Rudi, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat bergabung, Opung. Oke, terima kasih. Ya, Pak Rudi, monggo saya persilakan Pak Rudi untuk memberikan penyampaian informasi terkait sosialisasi pelaksanaan semester pendek di tahap 1 ini, Pak. Oke, baiklah. Makasih, Mbak Sekar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya ya di malam minggu yang biasanya harusnya berkumpul dengan keluarga ya. Mohon izin waktunya kita untuk menyamakan persepsi mengenai semester pendek ini atau semester antara. Ya, salawat serta salam
kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga sahabat, keluarga beliau mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Hari ini kita akan saya sendiri ya akan memberikan semacam penyamaan persepsi dan informasi mengenai semester antara ini. Jadi sekarang kita mengenalnya semester antara ya Bapak Ibu ya. Jadi semester pendek itu sekarang udah ganti nama jadi semester antara ya. Dan saya izin share untuk share screen ya. Gimana, udah bisa kelihatan? Sudah. Sudah, Pak. Siap. Oke, sudah kelihatan. Oke, agendanya kita tentang pelaksanaan semester antara, kemudian sebaran mata kuliah dan penentuan dosen pengampu, ketiga tentang tugas dan kewajiban dosen, keempat hak, dan kelima nanti ada tanya jawab ya, apabila ada yang ingin ditanyakan. Pertama, mengenai pelaksanaan semester antara ini kita bagi menjadi dua, yaitu tahap pertama itu 15 Agustus, artinya besok Senin sudah mulai, sampai dengan 30 Agustus. Ya, kurang lebih waktunya 16 hari, karena ada kepotong hari Minggu gitu ya, jadi kurang lebih 15 sampai 30. Kemudian tahap 2, ini dilakukan tanggal 1 sampai 16 September. Ya, artinya tanggal 16 September ini sudah selesai semua semester antara. Nah, kita masih menggunakan sistem kelas dan non-kelas. Ya, kalau kelas itu artinya lebih dari 5 mahasiswa atau peserta, sementara kalau non-kelas itu kurang dari 5 mahasiswa. Nah, pertemuannya, ini karena sesuai dengan aturan bahwa pertemuan di kelas maupun non-kelas itu tetap minimal 12 kali pertemuan. Ya, minimal 12 kali pertemuan. Ya, itu udah kalau plus UAS dan UTS itu jadi totalnya 14 pertemuan ini. Ya, jadi kalau waktu tahun lalu katanya sih yang non kelas itu cuman 7 pertemuan aja. Ya, udah UTS, UAS sama tugas mungkin gitu ya. Mohon maaf kalau salah, koreksi ya. Akibatnya banyak absen yang hanya cuman kalau non kelas cuman 5 kali gitu ya. Nah, sekarang usahakan Bapak Ibu ya itu tetap 12 kali pertemuan ditambah UTS dan UAS ya. Nah, dosen mengisi realisasi sebanyak 14 kali pertemuan itu udah termasuk UTS dan UAS. Meskipun yang non kelas ya tetap diisi. Kemudian untuk non kelas jumlah pertemuannya cukup 7. Ini sudah termasuk UTS dan UAS. Dan akan dibayarkan honornya sebanyak 7 pertemuan. Ya, jadi kalau yang Bapak Ibu nanti dapatnya non kelas karena mungkin mahasiswanya cuma 3, 2 atau 1 bahkan 1 ya, cukup 7 kali pertemuan saja ya, dan itu nanti akan dibayarkan sebanyak 7 pertemuan. Tetapi realisasinya tetap diisi. Ya, realisasinya tetap diisi yang ini ya. Tetap totalnya 12 pertemuan ditambah UAS UTS. Kan kalau nggak salah tadi siang atau mungkin ada yang sebagian pagi itu oleh Pak Sabto sudah dikirimin absennya ya. Nah, itu nanti coba tolong dilihat itu total pertemuan harus diisi ya. Apabila misalnya begini, kalau 7 pertemuan kan bisa jadi ketemunya sekali, habis itu 2 hari lagi baru ketemu lagi, ya itu realisasinya tetap diisi aja sesuai dengan sesuai dengan silabus atau yang ada di RPS boleh itu diisi sesuai seperti itu. Ya, supaya sama ya. Karena nanti kalau ada kebutuhan audit atau ada kebutuhan borang akreditasi itu tidak menyalahi aturan. Ya, untuk kelas jumlah pertemuannya sebanyak 14 pertemuan dan akan dibayarkan sebanyak 12 pertemuan. Ini dari sisi keuangan seperti itu ya. Jadi kita udah diskusi, udah diputuskan kemarin bahwa untuk non kelas ya, untuk non kelas sekali lagi ya itu dibayarkan 7 pertemuan. Ya, sesuai dengan Bapak Ibu, tetapi tetap isi realisasinya adalah 14. Sementara kalau yang
kelas ya, total pertemuan yang 14, nah boleh diisi dengan 12 kali pertemuan. Intinya seperti itu. Nah, untuk sebaran mata kuliah dan dosen, nah mata kuliah semester antara menggunakan model kelompok mata kuliah. Jadi Bapak Ibu, kayak Bu Nurjana itu kemarin kalau nggak salah contohnya adalah bahasa Indonesia, ya. Terus coba dilihat lagi, itu ada bahasa Inggris juga, ya. Iya, Jadi Ibu bisa, boleh lihat di sistem, ya. Jangan dilihat absen. Kalau absen yang dikasih Pak Sabto itu cuman sesuai kelompok ilmunya aja, kelompok apa mata kuliahnya aja. Jadi tampilannya mungkin bahasa Indonesia, tapi sebenarnya itu siswanya di situ ada yang bahasa Inggris juga. Jadi nanti absen itu kan hanya sekedar buat pelaporan aja ya. Tetapi untuk di datanya, sistemnya sebenarnya ada dua, Bu. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. iya siap Pak. Tadi sudah lihat. Oke. Nah, setiap dosen mengampu dapat mengajar satu atau lebih mata kuliah tergantung jumlah mahasiswanya. Nah, ini yang non kelas. Ya, kalau yang kelas itu seperti Jarkom 1, Jarkom 2, Jarkom 3 itu mahasiswanya banyak. Jadi biasanya sama itu mata kuliah sama siswanya sama. Sementara kalau yang non kelas biasanya beda-beda. Seperti saya itu ngajar sistem integrasi, ternyata di dalamnya itu juga ada mahasiswa yang boleh bilang jumlahnya sedikit ya, tapi matkulnya berbeda, itu nggak apa-apa ya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan setiap dosen ini masuk ke sistem dosen, kemudian pilih menu periodik, nanti di semester antara ya, itu kelihatan tadi Bu Ana juga udah lihat, mungkin Bu Elis nanti bisa dilihat lagi Bu ya, Bu Elis maupun yang lain mungkin yang baru ini ya, mengajar di semester pendek atau malah belum tahu ya, silakan nanti dilihat, itu masing-masing ada di situ. Mengenai tugas dan kewajiban dosen, nah saya berharap Bapak Ibu setelah rapat ini ya usahakan langsung bikin GCR-nya di masing-masing, di akunnya masing-masing ya. Kemudian GCR-nya itu di-share ke itu Bu Sekar ya, ke sekretaris jurusan, boleh ke Bu Sekar langsung aja karena panitianya Bu Sekar. Nanti dari situ, dari GCR tersebut akan di-share ke mahasiswa yang mengikuti SP ya, karena GCR-nya mereka kan kita masih modelnya online ya. Kemudian tugas yang berikutnya adalah membuat materi secara online maupun offline ya, agar dapat diakses oleh mahasiswa ya. Kemudian mencatat presensi atau absen mahasiswa. Nah, karena kita ada sebagian yang online ya, yang online itu yang non kelas ya, itu absennya tetap ditulis. Jadi Bapak Ibu mencentang atau memberikan catatan di situ bahwa hadir gitu ya, supaya bisa tetap diisi. Kemudian dosen selalu mengingatkan membayar SP sebelum UTS. Nah, ini ada sedikit himbauan dari bagian keuangan ya, dari bagian keuangan minta kita sebelaku dosen pengampu itu mengingatkan kepada siswa, kalau Bapak Ibu masuk ke sistem SIAKAD dosen, itu kelihatan kan yang ada yang udah bayar sama belum. Nah, itu usahakan diingatkan mereka sebelum UTS ya, itu harus sudah membayar SP. Karena kasihan nanti dia ikut kuliah, tapi kalau ternyata belum bayar, ya nggak bisa ikut UTS ya, meskipun UTS-nya mandiri ya, UTS sama UAS-nya itu sifatnya mandiri, jadi Bapak Ibu boleh mengatur UTS UAS-nya kapan saja ya. Kalau seandainya UTS-nya ini misalnya kalau yang non kelas kan cuma 7 pertemuan ya, misalnya hari Senin mulai pertemuan pertama, terus Senin depannya udah pertemuan ke-7 itu udah UAS. Nah, di antara itu misalnya ada UTS hari Kamis, misalnya ada UTS, ternyata mahasiswa itu belum bayar, boleh aja sih ikut UTS, tapi ketika di input nggak akan bisa gitu ya. Jadi sistem sudah memproteksi, nggak akan bisa input, jadi harus tetap diingatkan selalu untuk segera membayar semester pendek atau semester antara ini ya. Mengisi realisasi sebanyak 14 pertemuan, ini sudah termasuk UTS dan UAS. Kemudian mengirimkan hasil absensi mahasiswa, nilai dan realisasi ke BAK. Ini biasa setor untuk semacam voucher gitu ya, untuk
pembayaran honornya. Nah, hak dosen, yaitu dosen dibayarkan berdasarkan SKS tertinggi dari mata kuliah tersebut. Ya, jadi bukan per mata kuliah atau kumulatif. Ya, karena masih ada yang salah persepsi. Karena saya ngajar mata kuliah, misalnya nih, maaf ya, saya ngajar mata kuliah bahasa Indonesia 3 SKS, terus bahasa Inggris 3 SKS, maka saya dapatnya 6. Nah, tidak seperti itu. Ya, karena SP secara semester pendek dan mahasiswanya sedikit, sehingga kita bayarnya hanya SKS tertinggi. Kalau bahasa Inggris 3, misalnya bahasa Indonesia 2, maka yang diambil yang 3-nya. Ya, jadi bukan yang 2-nya, tapi yang 3-nya. Tapi tidak kumulatif. Ya, jadi cukup yang 3 SKS itu. Untuk non kelas 7 pertemuan, untuk kelas 12 pertemuan. Honor pengampu mata kuliah adalah 38.000 per SKS. Ya, jadi kalau SKS-nya 3, berarti 38 kali 3 dikali 7 pertemuan. Atau 38 kali 3 dikali 12 pertemuan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, dibayarkan setelah dosen menyerahkan semua berkas. Ya, absensi, nilai, dan realisasi ke BAK. Perlu saya garis bawahi lagi ya buat Bapak Ibu, mohon menjadi perhatian. Nah, peserta mahasiswa ini yang ikut SP ya tidak semuanya adalah mahasiswa mengulang. Ya, kita terus terang aja kemarin ini terkendala karena ternyata banyak mahasiswa yang ketika dia akan sidang, bahkan udah ACC sidang, ya udah ACC sidang nih skripsinya, itu baru sadar kurang 1 mata kuliah atau SKS-nya kurang 3 misalnya, atau SKS-nya ada yang bahkan ada yang SKS-nya kurang 9. Kenapa itu terjadi? Karena mungkin selama ini mahasiswa kurang peduli bahwa dia ada mata kuliah yang mengulang, nilainya D atau E, sehingga dia baru sadar harus mengulang. Tapi ada juga yang tidak sadar, ternyata SKS-nya kurang, sehingga harus karena mereka sudah akan sidang, jadi kita proses meskipun belum pernah mengikuti perkuliahan, tetap mereka bisa ikut semester antara ini. Ya, jadi Bapak Ibu juga tolong menjadi perhatian buat mahasiswa kita yang posisinya sekarang ini tinggal mengikuti mata kuliah ini, yang penting lulus. Ya, yang penting lulus dan bisa ikut sidang, mungkin juga harus jadi pertimbangan juga ya. Ya, kecuali udah parah banget lah. Ini udah nggak pernah hadir, terus UTS nggak ngerjain, UAS nggak ngerjain juga, kita mau ngasih nilai juga sulit, ya kan? Kalau kayak gitu itu menjadi otoritasnya dari dosen. Ya, tapi kalau dia mungkin kehadirannya sering hadir, terus tugas juga ngerjain meskipun nilainya nggak optimal, mungkin bisa dipertimbangkan juga karena mahasiswa tersebut biasanya akan sidang, sehingga hanya untuk memenuhi. Ya, karena beberapa waktu yang lalu ada juga beberapa mahasiswa itu minta perbaikan nilai, ya perbaikan nilai karena kepepet sama sidang misalnya begitu, ya. Beberapa ada yang kita alihkan dengan mengikuti semester pendek, tapi ada juga yang tidak bisa, jadi mau nggak mau dari prodi mengasih tugas mengikuti ujian susulan. Nah, mungkin itu beberapa informasi penting yang buat Bapak Ibu bisa dengan lancar nanti menyelenggarakan perkuliahan ini. Oke, sampai di sini. Pak Rudi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum jelas Pak tentang hak dosen di poin 1, yaitu hak dosen dibayarkan berdasarkan SKS tertinggi dari mata kuliah tersebut, bukan per mata kuliah atau kumulatif. Misalnya saya misalnya ada yang mata kuliah 1 3 SKS, yang 1 2 SKS. Apakah yang dibayarnya itu hanya 3 SKS saja atau yang 2 tidak, atau bagaimana cara perhitungannya? Iya, jadi yang 3 aja Pak. Yang 2 tidak dibayar? Iya, tidak dibayarkan, gitu loh. Kenapa hal ini kita lakukan? Jadi gini Pak, mahasiswanya kan pertama sedikit ya, pertama sedikit. Kalau kita model kelas yang banyak begitu, kalau kita model kelas yang banyak seperti kuliah umum biasa lah, kuliah yang semester biasa, itu kan mahasiswa bisa ada 5, 10 atau mungkin
15, tapi dia kan udah bayar 1 semester sehingga kita bisa dari sisi penggajian honornya bisa full. Ya, sementara kalau semester pendek ini kan mahasiswanya cuma 1, kadang 2. Ya, nanti Pak Willy bisa lihat sendiri itu ada berapa ya. Itu kalau kita bayarkan dengan model semua kena semua nih. Ya, jadi Pak Willy ngajar 3 sama 2, maka 5 dikali sebanyak ini, terus 12 pertemuan atau 7 pertemuan. Itu hitung-hitungannya nggak masuk, Pak. Malah kita nombok gitu ya. Jadi itu hitungannya bagaimana, Pak? Bisa jelaskan sedikit? Ya, hitungannya gini, contohnya Pak Willy nih. Pak Willy ngajar, ya kan? Pak Willy ngajar misalnya Pak Willy itu ngajar manajemen bisnis ya. Nah, manajemen bisnis kan mahasiswanya cuma 1, Pak. Iya. Iya kan? Itu SKS-nya berapa, Pak? 3 kalau nggak salah ya. 3, ya kan 3. Terus wirausaha. Nah, wirausaha ternyata cuma 2. Sebentar. Wirausaha itu kan cuma 2 ya. Nah, terus SKS-nya berapa itu? Misalnya SKS-nya 2. Ya, total kan berarti 3 mahasiswa. Ini kalau pengantar manajemen ada 3 orang, Pak, di sini. Ada Ade Nana, Mega Hartomi, dan Windy Octavia. Ada pengantar manajemen ada 3 orang. Nah, cara ngitungnya bagaimana, Pak? Nah, cara ngitungnya dari sisi honor, gitu, Bapak berdasarkan, kan tadi saya bilang tertinggi berarti kan 3 ya, Pak ya? 3 ya. Nah, berarti 3 dikali 7. Karena itu sifatnya non kelas, berarti 3 kali 7, Pak. 3 kali 7. Terus 3 kali 7 pertemuan. 3 kali, ya betul. Kali 38 gitu. Iya, dikali 3 SKS, kan 3 SKS ya. Udah dong kan 3 kali 7 kali 3 SKS dikali 38.000 dikali 7 pertemuan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau berarti kalau dari dua mata kuliah itu berarti ya misalnya yang pengantar bisnisnya dibayar, yang kewirausahanya tidak gitu ya, Pak ya? Iya. Kalau misalnya gitu ya. Iya. Nah, artinya yang kewirausahanya hanya ibaratnya kalau dibilang ibaratnya katakanlah kalau boleh bahasanya tuh numpang lah gitu ya. Iya, betul. Itulah makanya kita buat kelompok mata kuliah, Pak. Jadi kelompok mata kuliah ini untuk mengatasi banyaknya jumlah mata kuliah kita. Karena kan kalau digabung nih SI, TI, terus TK, KA, MI digabung semua, itu kan mata kuliah banyak tuh kan ya. Kalau banyak itu kan kalau kita bikin sebaran gitu jadi banyak begitu nanti malah perhitungan di ininya akan sulit gitu loh. Makanya dibuat kelompok-kelompok mata kuliah sehingga hitungannya lebih masuk gitu loh. Itu, Pak. Beda ya, Pak ya, kalau kita di kampus yang besar, dari sisi keuangannya udah stabil, bahkan mungkin uangnya berlimpah. Itu model sekali semester antara mereka bisa 20 orang dalam satu angkatan itu. Ya, itu 20 orang mata kuliahnya cuma 1 misalnya, begitu jelas tuh. Kewirausahaan ada 20 orang. Itu kita berani bayar sebanyak 12 pertemuan. Terus nanti kalau Pak Willy ngajar lagi pengantar manajemen lagi bisa beda 20 orang. Tapi kan di sini yang terjadi jumlah mahasiswa sedikit, kadang 1, ada 2. Nah, itu mau nggak mau kita atasi dengan cara seperti itu, Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak Rudi. Kalau kemarin saya ngajar di terakhir itu ya, kalau pengantar bisnis itu kan SKS-nya 3 ya, Pak, kalau nggak salah. Iya. Oh, di sini timbul 2 ya, Pak ya? Cuma 2 ya? Apa karena dibedakan karena SD atau? Di mananya, Pak, beda, Pak? Enggak, kemarin itu kalau nggak salah, kalau yang mata kuliah baru kemarin kan baru selesai saya kan ngajar itu kan. Kalau yang yang pengantar bisnis itu kan kalau saya 3 SKS ya, Pak ya. Kok bisa 3? Di sini bisa sekarang jadi berubah 2 tuh emang saya yang keliru ya? Seharusnya sih sama, Pak. Sama ya? Nggak ada yang beda kok. Itu kan kita copy dari mata kuliah yang biasa ada di sistem, Pak. Oke. Nah, ini saya lihat salah delete saya kan dua-duanya 2 SKS ya, Pak ya? 2 SKS. Berarti yang dihitung cuma 2 aja, Pak ya? Tidak 4 betul, ya, Pak? Betul. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Silakan Bapak Ibu. Kalau Raffi Ibnu Ridwan nih
putranya nih siapa ya? Bu Ratna, Oh, Pak. Bu Ratna. Ya. Ya, Opung mau menambahkan, Opung. Pak Rahmadi, silakan Pak Rahmadi mungkin yang lebih senior. Ya, Pak Rudi. Kecil Pak suaranya Pak, bisa lebih besar Pak. Maaf Pak. Halo? Jelas? Halo? Ya, yang lain kedengaran nggak? Kecil, Kung. Kecil, Pung. Kecil. Jauh sekali. Ya udah speakernya, Pung. Ada senangnya Pak. Halo, udah? Nah, tuh gede tuh. Udah taruh mic di mulut itu nih. Ah, kecil lagi. Halo, udah? Jelas? Udah jelas. Gimana sih Opung ini? Ini mic sampai WA aja Pak, WA. WA. Kasihan mau ngomong WA lagi. Oh, jauh ya, Pung? Pakai ini ya? Pakai handphone ya, Pung? Iya, pakai handphone. Iya, kecil banget suaranya asli. Dengaran nggak? Halo? Ya ampun. Kecil, Agak Pung. kedengeran. Nggak kedengeran. Agak kecil jauh. Jauh, Pung. Padahal saya Jauh. masih di Sentu loh. Bukan di Indramayu. Volume kalinya volume handphonenya, Pung. Volumenya, Pung. Suaranya jauh di Indramayu Pak. Hah? Enggak pulang dia, nggak mudik. Halo? Jelas? Ya udah mending. Ya, udah jelas. Oh, berarti handphonenya yang kurang bagus nih. Iya. Oh, ganti. Ini udah jelas? Sip, Ya, jelas, Ya Pung. jelas. lanjut. Tadi ini terkait dengan mata kuliah yang gabung non kelas. Kalau tadi kan Bu Ana tadi ya, dicontohkan Bu Ana, Pak Rudi mencontohkan Bu Ana bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Iya. Itu secara mata kuliah SP-nya tetap dua mata kuliah yang berbeda. Betul. Nggak digabung jadi satu mata kuliah. Beda kalau yang kemarin yang pemrograman 3 yang dibuang karena mirip-mirip bisa dijadikan ke satu kelompok mata kuliah. Iya. Tapi kasus Bu Ana itu dua mata kuliah yang berbeda, nggak bisa digabung. Jadi dia memang dua mata kuliah sendiri. Nah, jadi karena dia dua mata kuliah tersendiri, tetap secara penilaian, absensi, itu segala macamnya, itu harus tetap dua kali ngentri atau dua kali milih mata kuliah gitu. Berbeda kalau digabungkan, sekali kita milih satu mata kuliah, dia bisa mengentri nilai sekaligus dalam satu form. Kalau ini nanti enggak. Iya. Nah, gitu bedanya nanti. Betul. Kayak kasusnya Pak Willy tadi misalkan, nah itu tetap sebenarnya dia dua mata kuliah yang berbeda. Jadi nanti bisa kayak milih tetap mata kuliah apa tadi? Bisnis. Manajemen bisnis. Usahaan sama manajemen bisnis. Ya, tetap di dua mata kuliah gitu. Tapi dibayarnya satu. Nah, ini sebenarnya yang harus hati-hati BAK itu. Itu kasus kemarin itu di BAK, kalau nggak salah Pas Ramdhani itu. Non kelas, tapi masing-masing dibayar gitu. Nah, ini jangan terjadi lagi. Ada orang BAK-nya nggak di sini? Ada tuh. Ada Pak Sabto. Pak Ita. Mbak Ita ya. Iya. Nah, ini hati-hati, jangan sampai kasus non kelas tapi dibayar semua. Iya. Ada kasusnya kayak gini. Dia ngajar kelas. Berarti dia kan ngajar kelas itu 2 minggu ya. Iya. Terus dia karena nggak ada lagi yang lain, si dosen ini yang bisa ngajar, ada non kelas yang dia ajarkan juga. Nah, dia tetap dibayar yang kelasnya, non kelas yang dibebankan sama si dosen tersebut tetap nggak dibayar secara pertemuan. Tetapi kayak bikin soal ujian, nilai segala macam,
per mata kuliah itu tetap dihitung. Betul. Seperti itu. Iya. Nah, jadi jangan sampai nanti satu dia kelas, satu non kelas, minta dua-duanya dibayar. Nah, itu nggak bisa juga. Yang sama-sama non kelas juga tetap satu yang diambil dengan SKS tertinggi. Minta diingat, SKS tertinggi itu bukan SKS di mahasiswa, tapi SKS di mata kuliah SP yang dikrit sama prodi. Iya. Nah, karena kadang-kadang ada mahasiswa kelompok mata kuliah SP, misalkan apa ya yang agak mirip-mirip ya. Nah, misalkan IMK. IMK itu di satu prodi dengan prodi yang lain ada perbedaan SKS. Nah, jadi yang diambil tetap SKS-nya yang ditentukan prodi pada saat untuk mata kuliahnya. Misalkan IMK kita sebut ya, kita kasih 2 SKS. Padahal di mahasiswa itu ada yang 3 SKS. Tetap dibayar sesuai dengan mata kuliah IMK yang dikrit di SP. Di SP. 2 SKS-nya, iya. Jadi nanti dosen kalau misalnya ada komen dari mahasiswa, Pak, kita IMK ini 3 SKS di mata kuliahnya dia gitu, di mata kuliah mahasiswa. Terus yang diajarkan dosen 2 SKS. Nggak boleh nanti dosen bilang, itu kan dosen 3 SKS, saya kok dibayar 2 SKS. Nah, nggak bisa nuntut, karena yang jadi patokannya adalah IMK yang kita create di kelompok IMK gitu. Walaupun nanti beda-beda SKS di mahasiswa, karena beda prodi. Nah, itu catatan-catatan yang perlu kita ingat, karena itu kadang-kadang sering teledor. Ya, mungkin ada juga yang kasus dosen minta dua-duanya dihitung. 2 mata kuliah dia ngajar, padahal non kelas, tapi minta semuanya dihitung. Nah, itu di BAK itu tolong dijaga, jangan disetujui gitu ya. Tetap dibayar satu untuk pertemuannya ya. Kalau seperti honor buat soal, honor menilai, tetap dihitung semua mahasiswa yang diajarkan. Ya, seperti itu tambahannya. Ya, terima kasih Pak Rahmadi. Ya. Lagi di Bekasi apa di sana, Pak? Bekasi, sorry, di Setu. Sorry. Terima kasih Pak Rahmadi masukannya dan remind ke saya maupun ke Bapak Ibu yang ada di sini ya. Jadi begitu ya. Semoga bisa. Mohon maaf Pak Ardi. Monggo Pak Sabto, silakan. Ini kan untuk kalau nggak salah dulu itu memberikan nilai honornya itu kan gunakan aplikasi nih kalau nggak salah nih. Ya jadi tahun ini bagaimana? Pakai aplikasi atau direkap manual? Gitu, kalau direkap manual nanti kan saya sudah siapin untuk menyiapkan diri untuk menghitungnya kolom-kolomnya dan sebagainya. Begitu. Tetap aplikasi, San. Mungkin di manajemen aja ya kali ya kita bicarakan lanjut. Ya, nanti itu dibicarakan di. Aku hanya menggarisbawahi aja yang Pak Rahmadi itu kemungkinan kan dulu itu kita menggunakan aplikasi, Pak. Jadi seingat saya ya menggunakan aplikasi BAK itu tidak tahu istilahnya bagaimana enggak. Jadi menggunakan aplikasi. Ya mungkin untuk karena ya kelalaian ini ya mungkin ya ada kesalahan di mana kurang tahu. Ya nanti kalau mungkin lebih enaknya mungkin karena juga mata kuliahnya juga sedikit mungkin lebih baik di manual aja lah insya Allah gitu ya. Oke, nanti di manajemen ya kita bicarakan lebih lanjut. Terima kasih Pak. Iya siap. Terima kasih Mas Sabto masukannya. Ya jadi Bapak Ibu yang sekarang sebagai pengampu mata kuliah di semester antara tahap 1 ya nanti ada lagi semester antara tahap 2 tapi tidak semuanya juga gitu ya. Kebetulan saya kebagian di tahap 1 jadi tahap 2 nanti saya udah nggak ini lagi nggak ngajar di tahap 2-nya ya, tapi karena saya panitia saya tetap melaksanakan. Nanti ada lagi sosialisasi sejenis ini untuk tahap 2 ya, nanti insya Allah
2 minggu dari sekarang, mungkin sekitar tanggal 28 Agustus menjelang tahap 1 selesai, kita adakan lagi untuk dosen pengampu semester antara tahap 2 yang kemungkinan juga berbeda lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tolong dijaga Bapak Ibu ya. Kenapa sih mungkin ada pertanyaan kok orangnya ini aja yang menjadi menjadi dosen mata kuliah semester antara. Jadi kita sering menghadapi ya dosen yang kadang-kadang salah persepsi ya. Kita udah jelaskan bahwa mengajar untuk semester antara ini berbeda dengan semester biasa, di mana biayanya juga kita juga boleh dibilang tidak terlalu besar, sehingga kita dengan cara membantu mata kuliah lain yang memang mungkin tadi seperti Pak Rahmadi jelaskan, ya yang dihitung cuma 1, meskipun dia mengajar 3 mungkin mata kuliah di semester antara. Jadi ini mohon dipahami ya, bukannya kita mengkotak-kotakan atau memilah-milah, tapi berdasarkan histori yang pernah terjadi ya udah kita ya mau mengerti aja ya. Oh ya, nih Bu Satria nanya, kuliahnya malam terus? Iya Bu, kuliahnya malam terus kalau semester antara, karena kita untuk mengantisipasi mahasiswa yang kelas malam. Kalau kita diadain pagi sama malam, kasihan yang kelas malam, misalnya begitu ya. Kalaupun pagi 2 kali juga nanti kita bayarnya 2 kali juga. Makanya jadi kita ambil aja semuanya kelas malam supaya yang kelas reguler tetap bisa, yang kelas malam mahasiswa karyawan atau shift tetap bisa juga gitu. Jadi izin bertanya Pak Rudi. Malam. Mengenai ujian UTS, UAS dan tugas, silakan dikondisikan masing-masing ya, mandiri ya. Jadi nggak usah nunggu, Pak ini UAS-nya tanggal berapa? UTS-nya tanggal berapa? Itu nggak perlu, langsung mandiri aja Bapak Ibu. Kasih UAS, UTS sama tugas. Nah, perlu diperhatikan di nilai mahasiswa yang ikut semester antara ini kan di sistem udah ada kita ya. Jadi sebenarnya itu kita bisa ngelihat dia itu kurangnya apa sih, kenapa dia mengulang. Ya, contohnya saya punya mahasiswa untuk melihat, begitu saya lihat ternyata dia nilainya D, dapat D. Kenapa D? Ternyata dia dulu waktu ngerjain UAS-nya nilainya hancur banget. Padahal UTS sama tugas dia mengerjakan, tapi UAS-nya nilainya hancur. Jadi mungkin itu dapat D. Ya, sehingga kita bisa lihat, oh berarti tugasnya nggak apa-apa, dia nggak usah dikasih. Kita kasih ininya aja deh, pas UAS-nya kita kasih. Ya, misalnya begitu, karena kita perhatikan nilai UTS udah bagus, tugasnya juga udah ngerjain, seperti itu. Jadi kita harus lebih fleksibel juga kalau di semester antara ini gitu. Mas Adit, ada pertanyaan tadi? Untuk Pak Rudi, itu ngajarnya boleh online nggak Pak Rudi? Untuk kelas? Iya. Untuk kelas sebenarnya itu dari kemarin kita rapat sama tim lab ya, laboratorium maupun kelas. Kalaupun pakai kelas kita ada juga, ada disiapkan ya. Tapi kalau misalnya kelas, tapi saya kelas maunya online. Nah ini mata kuliah apa ya? Bisa nggak online Mas? Jarkom 1 Pak. Oh, Jarkom 1 itu bisa online nggak menurut Mas Adit? Kalau memang mengharuskan online, silahkan. Online juga tolong diperhatikan juga benar-benar bisa nggak gitu. Kalau masih Jarkom 1 insya Allah masih bisa Pak untuk Jarkom 1. Untuk iya, karena kan memang kita kemarin itu waktu rapat, kalau khusus yang kelas itu memang harusnya offline. Khusus yang kelas loh ya, kita kemarin harusnya offline, dan dari lab sudah menyiapkan ya, tapi malam terus. Nah itu tolong di ini juga sih ya, diatur baiknya deh supaya mahasiswa juga tidak dirugikan juga ya. Kalau menurut Pak Adit tetap bisa jalan ya silahkan gitu, tapi tidak mengurangi jumlah pertemuannya Pak, tetap harus 12 ditambah 2 lagi UTS dan UAS gitu Pak. Oke. Boleh nanya nggak? Iya, terima kasih Pak Adit. Ya Mas Bu Satria. Ya biar nggak itu sih.
ngambang. Ini kan aku kan ada perancangan basis data, ada aplikasi basis data, ada bisnis elektronik. Ya kan? Itu semuanya sih kalau lihat dari mahasiswanya sih di bawah 5. Jadi kan non kelas ya Pak semuanya ya. Iya. Itu berarti nanti ngajarnya di waktu yang bersama semua itu tiga-tiganya. Begini Bu, itu masalah teknis saja. Ya, saya juga pernah ngajar begitu juga. Mata kuliah CRM, SCM sama integrasi. Itu kan satu rumpun ya, sebenarnya kan nyambung semuanya. Itu kalau saya biasanya setengah jam, jam sekian sampai jam sekian. Kalau bisa sih ada WA group aja. Jadi waktu pertemuan hari pertama dibuat WA group aja. Jadi kita tinggal info, oke, yang ini nanti mulai jam 6:30 sampai jam 7 ya. Ibu kasih materi, kan orangnya biasanya cuma 1-2 orang tuh yang nongol tuh. Karena 2 orang misalnya. Ya itu dikasih materi, habis itu selesai. Jadi itu terserah mau dikasih tugas atau apa, terus setengah jamnya lagi, begitu lagi aja Bu, dibikin seperti itu lagi, terus kasih tugas, terus kasih materi seperti itu. Nah itu boleh begitu. Ya, tapi kalau enggak kan, tapi jadwalnya aku kan tuh ada yang di lab tuh ya, tapi kalau misalkan nih, kalau sepakatan kita bisa online, nggak apa-apa kan? Iya, bisa online nggak apa-apa. Terima kasih, biar nggak itu, takutnya perlu offline lagi karena database gitu kan. Iya, kan kalau 7 pertemuan kan Ibu bisa selang-seling nih, misalnya hari Senin khusus yang tadi yang basis data kayak begitu ya. Terus Selasanya yang aplikasi basis data kan tetap tahap 1 itu total kan sampai tanggal 30 Agustus tuh. Nah itu tinggal diatur aja waktunya, silakan. Karena tetap kan Pak Rudi. Iya. Halo. Ya, Om, silakan Om, mungkin Om mau nambahkan. Ya. Ini berat. Yap, apa Pak? Ya. Buset. Yo, ay. Kecil. Defaultnya yang non kelas, ya. Itu sebenarnya mahasiswa yang mencari dosen, minta tugas. Defaultnya itu non kelas. Makanya dibilang non kelas, jadi dia memang nggak ada kelasnya. Sehingga mahasiswa yang nyari dosen untuk minta tugas. Kalaupun nanti dosen mau menyelenggarakan kelas, bukan di kelas ya, tapi menyelenggarakan tatap muka gitu, ngasih materi itu ya itu lebih bagus. Iya. Gitu. Iya. Tapi defaultnya mahasiswa yang nyari dosennya, kemudian minta tugas. Kalau bisa ya sesuaikan sama nilai tadi seperti kata Pak Rudi. Iya. Misalkan dia yang 0 misalkan di UTS-nya, ya maka difokuskan tugas-tugasnya untuk penyelesaian UTS gitu. Betul. Iya, Pak Rahmadi, makasih. Udah jelas Bu Iza? Siap. Jelas Pak. Ya, kalau saya dulu tetap ngasih materi Pak Rahmadi. Sama iya, makanya tuh karena tiga berbeda, aku gimana ngaturnya gitu. Meskipun dia tiga-tiganya udah ada isinya, tapi nilai jelek saya tetap ngasih materi sih. Paling enggak tetap muka gitu ya. Tetap ketemu. Ya ini sih improvisasi aja. Monggo Bapak Ibu ya, misal bisa aja dikasih link video. Kayak misalnya saya udah punya nih video untuk materi 1, kasih aja linknya, disuruh belajar. Ya terus nanti 3 hari lagi kita UTS ya, misalnya begitu, itu boleh juga. Ya karena kan mungkin nilai UTS-nya yang jelek ya, seperti itu juga boleh juga. Ya. Oke, yang lain ada yang belum jelas? Semoga udah jelas ya, karena kan udah berkali-kali ya. Semester pendek. Saya tanya Pak Rudi dong. Monggo Pak, sabar. Ya, baik. Alhamdulillah ya, saya untuk tahun ini diberikan kesempatan untuk mengajar SP. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah tadi bagian BAK ya, Pak Sabto telah memberikan daftar hadir ya ke masing-masing dosen. Ya. Nah ini untuk mengisi kehadirannya, mahasiswa datang ke kita atau dia bisa menginput di sistem nih Pak Rudi? Ya, enggak Pak. Daftar hadirnya Pak Sabar langsung centang aja atau ditulis hadir boleh Pak. Di paraf gitu aja. Jadi sistem belum support ya? Sistem belum support ke situ ya? Iya, karena itu nanti daftar hadirnya itu kalau memang bisa di-convert aja dari PDF kan bisa juga di-convert ke Word. Nanti tinggal dikasih remark atau dari PDF langsung
kasih catatan centang juga nggak apa-apa gitu ya. Ini seperti apa silakan Ya aja. kan ada 6 mahasiswa berarti apa namanya kelas ya. Kalau penyelenggara secara online nggak apa-apa ya Pak Rudi ya. Soalnya kan saya bahasa pemrograman nih. Ya, nggak apa-apa. Terus untuk spesifiknya saya kan belum kasih tahu nih bahasa pemrograman 2 itu apa ya. Maksudnya kan bisa Java, bisa C atau apa ya. Saya belum dikasih info nih. Mungkin nanti pihak jurusan atau yang terkait bisa menginfokan ke masing-masing dosen. Kira-kira saya spesifiknya apa? Karena saya belum tahu nih Pak Rudi. Itu aja gitu. mungkin. Boleh nanti Bu Sekar kirimin semacam RPS-nya Bu Sekar ya. Ya, yang pemrograman nanti tinggal di ini. Pak Sabar tinggal inilah bisa lah tinggal apa menyesuaikan dengan materi itu aja Pak. Iya baik. Tugas kalau ada tugas, kalau ada UTS, UAS-nya silakan. Makanya nanti saya tinggal ini aja minta RPS-nya dah, biar saya nggak salah misalnya saya ngisi C atau Java, dasar atau Java lanjut gitu kan ada 2 juga. Sabar. Nah nih Pak Ramadi ya, siap. Ya Pak Ramadi silakan. Ya. Mungkin untuk pemrograman 2 itu kan Java lanjut. Ya siap. Nah, terus cuman tolong nanti dicek sekarang cek gitu. Yang anak KA pemrograman 2-nya itu web, bukan Java. Ya. Oke. Jadi nanti kalau ada yang anak KA di pemrograman 2 dipindah ke pemrograman web. Pemrograman web ya. Ya, Sekar ya. Ya. Ya, Pung, ya, siap. Kalau dari data record belum ada ya, Pung, ya, untuk KA ya? Belum ada yang KA masuk? Belum ada yang ikut SP. Ya. Tapi saya perlu persetujuan nanti. Ya, biar nanti nggak salah ngajar. Iya, betul. Ya, makasih Opung. Ya. Ya, ada Pak Subandri nih baru join. Bagaimana Pak Subandri? Oh, nggak ada, hanya foto saja. Pak. Saya lagi di rumah, lagi di jalan. Ya, Pak Subandri, itu karena banyaknya Jarkom 2 itu mahasiswanya yang nanti modelnya Pak Bandri kelas ya? Sepertinya kelas Pak, lebih efisien. Oke, berarti nanti langsung koordinasi ke bagian lab Pak ya? Siap Bapak. Siap. Saya langsung ke laboratorium. Mungkin nanti kalau misalkan nggak disupport ya kita bisa bantu di kelas. Karena kan fokusnya hanya ke internet ya. Jarkom 2. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak Bandri. Saya kondisiin Pak, insya Allah siap. Siap, oke mantap. Oke, jadi ada lagi mungkin terakhir Pak Kikim nih, selamat bergabung Pak Kikim. Kita dengarkan wejangan dari Pak Waket 1 dalam hal ini. Jadi Pak Kikim sekarang posisinya Waket 1 ya. Karena kan ini masalah SP. Monggo Pak Kikim, waktu dan tempat dipersilakan. Bentar dulu Pak, saya berubah dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Maka selanjutnya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan semuanya itu kepada kita. Salawat serta salam mungkin tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, mudah-mudahan sampai ke kita. Nanti kita di yaumil akhir mendapat syafaat dari beliau. Baik, terkait dengan semester antara ini atau semester pendek, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Rudi, tapi setidaknya saya menekankan kembali bahwa semester antara ini atau semester pendek ini memang kita selenggarakan untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan mata kuliah yang belum lulus gitu ya, terutama
yang ingin sidang skripsi atau yang ingin lulus tepat waktu kan itu. Tetapi walaupun kita ini SP ini adalah penyelenggaranya secara paralel gitu ya setiap hari, tetapi yang perlu ditekankan adalah jangan sampai image bahwa SP ini adalah pemutihan gitu ya. Jadi apapun ceritanya bahwa hasil SP itu akan lebih baik dari nilai sebelumnya. Nah, itu mungkin perlu disampaikan pemahaman ini kepada mahasiswa bahwa semester antara ini hanya membantu dan pelaksanaannya seperti kuliah biasa, cuma dipadatkan saja waktunya menjadi tiap hari yang tadinya kita lakukan dalam satu semester. Nah, dan yang perlu kita ingatkan lagi mungkin terkait realisasi, walaupun non kelas, realisasinya tetap harus 12 Pak di dokumentasinya gitu. Di dokumentasinya tetap harus 12 walaupun pelaksanaan hanya 7 kali pertemuan. Ya, 7 kali pertemuan. Karena itu secara dokumentasi tetap harus 12 sebenarnya. Nah, sebenarnya 7 pertemuan ini kita hanya secara teknis saja mengakali supaya cost kita atau budget kita masuk gitu ya terhadap cost-nya yang dikeluarkan oleh semester pendek ini. Jadi kalau hitung-hitung budget mungkin rugi sebenarnya semester ini, tapi kita ingin membantu para mahasiswa ini supaya selesai tepat waktu atau segera menyelesaikan perkuliahannya. Mungkin itu saja Pak Rudi tambahan dari saya. Nah, mungkin tadi saya ada satu terkait dengan ini kan mayoritas mata kuliahnya yang praktek ya Pak Rudi ya. Jadi kalau yang praktek itu diusahakan paling tidak offline-nya 50% gitu Pak. Jadi kadang-kadang kita secara online itu kalau praktek mungkin kurang ini, makanya kita kuliah aja yang praktek kan kita laksanakan secara offline gitu. Nah sebaiknya di SP juga ya mungkin pertemuan-pertemuan tertentu bolehlah online gitu ya. Tetapi diusahakan untuk offline juga terutama yang kelas gitu ya, terutama yang kelas. Terutama untuk yang kelas diusahakan ya paling tidak 50% lah offline gitu Pak. Mungkin itu saja Pak tambahan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bapak Ibu ya, apa tadi arahan dari Pak Paket 1 ya, jadi yang kelas tetap usahakan 50% adalah offline. Jadi janjian aja sama mahasiswanya kapan nih offline-nya, misalnya begitu ya. Silakan aja diatur baiknya supaya tetap bisa berjalan dengan lancar, terutama ketersediaan dari ruangan buat offline itu sendiri. Ya, saya ingatkan lagi, usahakan malam ini udah buat kering PCR-nya karena hari Minggu Bu Sekar udah mulai mengkopas ya hasil dari PCR-nya itu untuk dibagikan ke mahasiswa ya supaya Senin udah langsung running well. Ya, untuk Bu Sekar mungkin untuk hari Senin ya tolong dipastikan juga itu kita masuk ke sistem SP. Sepertinya yang kemarin hari Jumat saya download itu yang daftar, karena saya downloadnya siang, ternyata malamnya banyak tuh yang daftar lagi. Jadi berubah tadi, makanya tadi begitu saya lihat karena harus masuk pakai sistem jaringan kampus ya, pakai sistem jaringan kampus. Jadi besok Senin kita coba lihat, ternyata mungkin ada perubahan beberapa mahasiswa yang ternyata baru daftarnya lah ya di hari Jumat malam baru banyak itu, ternyata ada 4 mahasiswa daftar di Jumat malam, itu nggak tahu mata kuliahnya, saya lihat kemarin seperti itu ya. Jadi nanti tolong dipastikan lagi. Oke Bapak Ibu, waktunya sudah 1 jam ya, saya rasa udah cukup ya. Mohon maaf nih waktunya terganggu waktu keluarga ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan
penyamaan persepsi mengenai apa saja yang harus kita kerjakan, kewajibannya, kemudian haknya, dan mohon sekali lagi kita tetap bisa sama-sama ya memastikan bahwa mahasiswa yang ikut semester antara ini bisa mengikuti dengan baik, sehingga yang tadi disampaikan oleh Pak Kikim adalah ada mahasiswa yang hanya ingin syarat supaya lulus karena udah skripsinya udah di ACC, ya mungkin jadi pertimbangan juga. Oke, sebelum selesai saya kembalikan lagi ke Bu Sekar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Rudi, Pak Kikim, dan Pak Rahmadi tadi yang sudah melengkapi materi sosialisasi pelaksanaan SP tahap 1 ini. Jadi yang perlu saya tunggu selanjutnya adalah GCR ya Bapak Ibu ya. Baik yang online ataupun offline mungkin tetap perlu ya buat ya, karena kan nanti untuk backup tugas dan lain-lain. Tadi sudah masuk dua dosen, Pak Sabto dan Bu Nurdiana, terima kasih sudah langsung dibuat. Rencananya kalau memang Bapak dan Ibu sudah buat, kemudian sudah dikirim, hari Minggu besok sore lah ya, bisa dirilis ke grup mahasiswa yang berkepentingan sehingga sudah bisa siap-siap, karena kan pelaksananya malam. Mungkin itu aja Bapak Ibu ya, terima kasih untuk kehadirannya. Semoga apa yang sudah kita rencanakan bersama, kita mampu menjalankannya dengan baik dan amanah, hasilnya bisa baik juga, kemudian membantu teman-teman yang memang sedang proses berjuang menyelesaikan. Salah satunya kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan. Kurang lebihnya sekian Bapak dan Ibu. Absen presentnya saya udah capture, jadi nanti saya buatkan secara digital Bapak Ibu ya. Tadi semuanya sudah saya capture. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya para Rahmadi, Bu Elis, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Ya, izin lab. Ya, mari Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasti untuk